Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Yusnita dari Prodi 1 Keperawatan. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga itu dalam keperawatan merupakan suatu ilmu dan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Selanjutnya, sekaligus menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan di rumah sakit. Penerapan K3 sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Tujuan utama K3 yaitu adalah mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif serta sistem kerja yang aman terorganisir dengan baik. Selanjutnya, dalam praktik kesehatan ruang lingkungan K3 mencakup berbagai aspek seperti keselamatan pasien, penggunaan alat medis, penanganan bahan berbahaya, pencegahan kebakaran, pengolahan limbah, hingga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Selain itu, konsep kesehatan kerja tidak hanya meliputi kesehatan fisik, tetapi juga mental, sosial, dan ekonomi, sehingga tenaga kesehatan atau kerja mampu bekerja secara optimal. Di lingkungan rumah sakit terdapat berbagai potensi bahaya atau hazard yang dapat mengancam keselamatan, seperti bahaya fisik atau jatuh, tertusuk benda tajam atau radiasi biologis, paparan darah dan cairan tubuh, kimia bahan beracun, ergonologi dan posisi kerja yang salah, serta psikologis stres kerja. Oleh karena itu diperbolehkan manajemen risiko yang baik melalui identifikasi, evaluasi, dan pengadilan risiko. Pengendalian risiko K3 dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti rekayasa teknis, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan, pengawasan, serta penegasan aturan. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur dalam mengidentifikasi, menganalisis atau mengevaluasi serta mengendalikan risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kerugian bagi pekerja, pasien, pengunjung, dan organisasi. Pendekatan manajemen risiko bersifat proaktif serta dilakukan sebelum risiko terjadi agar dampaknya dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Dalam lingkungan rumah sakit, manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting karena banyaknya potensi bahaya yang dapat terjadi. Risiko dapat muncul sejak pasien datang hingga pulang, mulai dari kesalahan akses pelayanan, kesehatan identitas pasien, kesalahan diagnosis atau tindakan, hingga kesalahan dalam evakuasi yang tidak langsung. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mengurangi angka kejadian tidak diinginkan, serta melindungi seluruh pihak yang terlibat. Lanjut, materi berikutnya, prinsip dan konsep keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan suatu sistem dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan tindakan
medis maupun kelainan dalam mengambil tindakan. Sistem ini mencakup penilaian risiko, identifikasi dan pengolahan risiko, pelaporan serta analisis insiden, hingga penerapan solusi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Tujuan utama dari keselamatan pasien adalah menciptakan budaya keselamatan di rumah sakit, meningkatkan akuntabilitas pelayanan kepada pasien dan masyarakat, menurunkan kejadian tidak diharapkan seperti KTD, serta mencegah terulangnya insiden yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti penerapan standar keselamatan pasien, program pencegahan infeksi, peningkatan keamanan penggunaan obat dan darah, serta pelaporan insiden secara sistematis. Penerapan keselamatan pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan yang mendukung budaya keselamatan, pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan, budaya organisasi yang transparan, ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta lingkungan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pasien. Baik, itulah tadi ringkasan materi tentang K3. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.